Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 29 November tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 15 sampai 27. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta tampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berpegang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa
dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu, ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Hari ini adalah hari terakhir dalam masa biasa dan bacaan-bacaan kitab suci, baik bacaan pertama dari kitab Daniel maupun bacaan Injil Lukas adalah tentang akhir masa ketika hari Tuhan tiba. Tak perlu kita menunggu sampai akhir zaman, karena hari Tuhan bagi kita tidak lain adalah hari di mana Tuhan memanggil kita pulang kembali. Kita tidak tahu kapan saatnya tiba, karena itu Yesus mengingatkan kita supaya selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga sambil berdoa adalah sikap iman yang diminta Yesus dari kita. Lawan kita yakni si iblis yang digambarkan Daniel dengan gambaran yang menakutkan, selalu berkeliling mencari mangsa. Itulah orang-orang kudus, kita semua para pengikut Yesus yang ingin dihancurkannya. Saudara terkasih, Rasul Petrus juga telah mengingatkan kita akan sikap iman yang perlu untuk melawan si jahat. Katanya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Doa adalah senjata iman yang paling ampuh untuk terus berjaga dan tidak menyerah.
Doa membantu kita untuk menyadari bahwa kita berada di hadirat Allah yang kudus. Santo Yohanes Baptis de La Salle selalu mengajak murid-muridnya memulai doa dengan berkata, "Marilah kita menyadari bahwa kita sedang berada di hadirat Allah yang Maha Kudus." Kesadaran akan kehadiran Allah dalam doa membuat kita selalu waspada bahwa kita tidak sendirian menjalani hidup di dunia ini. Bahwa kita ada di dunia ini untuk suatu tugas perutusan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita didapati lalai melaksanakan tugas kita, entah karena hanya mencari kesenangan diri sendiri, malas bekerja, tak peduli dengan hidup rohani, dan tidak sadar sudah berada jauh dari Tuhan. Seandainya hari ini adalah hari yang terakhir di dalam hidup kita, sikap iman berjaga-jaga sambil berdoa membuat kita siap sedia saat dipanggil Tuhan. Kita didapati Tuhan tetap setia mengandalkan Tuhan, tak berhenti percaya, dan selalu bersandar padanya. Bahkan kita rindu untuk pulang ke rumah Bapa, bersatu selamanya dengan junjungan hati kita. Mari saudara-saudariku yang terkasih, selalu mengundang Tuhan dalam doa untuk melindungi dan menemani kita, agar kita mampu memaknai setiap peristiwa dalam hidup kita sebagai tanda kasih dan penyertaan Tuhan. Kesadaran ini membuat kita mau melayani lebih sungguh, berbakti lebih setia, mencintai dengan lebih tulus, dan menjadi saluran berkat dan tanda kehadiran Tuhan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.